Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Hari ini hari Minggu tanggal 5 September tahun 2021. Semoga kiranya kita tetap selalu ada di dalam kasih, anugerah dan kebaikan Tuhan. Tidak terasa ya, tahun 2021 ini masih ada bersisa 4 bulan Bapak Ibu. Betapa banyak sudah peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Selama 8 bulan lebih kita berada di tahun 2021. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini dengan judul khotbah yang baru, saya mengambil kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 sampai dengan 18. Mari Bapak Ibu, saudari yang menonton video khotbah ini, saudara boleh melihat di dalam Alkitab masing-masing dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Judul khotbah pada hari ini saya beri tema dijadikan baru setiap hari. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh indah benar pernyataan firman Tuhan ini yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Korintus. Saudara, kita melihat di sini ada situasi atau kondisi di mana kita akan mengalami situasi seperti ini, seperti yang ada ditulis dalam kebenaran firman Tuhan ini, di mana manusia lahiriah kita atau manusia jasmani kita, tubuh kita ini akan semakin hari akan semakin merosot, ya, ditandai biasanya dengan kalau kepala kita, rambut hitam itu menjadi putih, ya saudara ya. Kulit kita yang mungkin kencang masa muda akan semakin mengendur, ya saudara ya. Dan yang tentu yang tidak bisa dipungkiri bahwa usia kita itu akan semakin hari bertambah. Nah, saudaraku, yang menjadi fokus kita adalah bagaimana sebagai orang percaya kita memiliki manusia batinia. Apa itu manusia batinia? Manusia batinia adalah manusia di dalam kehidupan kita, manusia roh kita. Manusia batinia adalah manusia yang memiliki sikap, perilaku, perbuatan seperti Tuhan Yesus Kristus. Orang percaya harus memiliki ini. Karena kalau kita tidak memiliki manusia batinia yang dibaharui setiap hari, sungguh ironis saudaraku. Tidak ada gunanya kalau menurut saya dan tidak ada manfaatnya kita hidup di dalam dunia ini. Saudara, orang percaya yang memiliki manusia batinia yang dibaharui setiap hari akan tetap fokus hidupnya hanya untuk Tuhan. Manusia batinia adalah orang-orang yang mau mengasihi Tuhan, memikirkan kerajaan Tuhan. Yang 3 minggu belakang terakhir ini saya ajak kita selalu untuk melihat
hidup yang berfokus hanya kepada Tuhan. Nah, saudaraku, kembali kepada Alkitab kita. Paulus ingin mengajak orang-orang di Korintus waktu itu untuk melihat harapan ke depan, pandangan ke depan, di balik segala tantangan, penderitaan, dan persoalan yang mereka hadapi pada waktu itu. Di dalam ayat 18 berbunyi begini, saudara. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi kuncinya adalah manusia batin atau manusia roh kita atau manusia batinia kita harus dijadikan baru setiap hari. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, di dalam ayat yang ke-16 berbunyi demikian, saudaraku. Itulah sebabnya kami tidak putus asa. Nah, kata tawar hati dipakai kata tidak putus asa. Sekalipun kami secara lahir semakin bertambah rusak, itu bertambah rusak, namun secara batin kami dijadikan baru setiap hari. Saudara, kita tidak bisa memungkiri, kita tidak bisa menolak bahwa semakin hari tubuh jasmani kita akan semakin merosot, ya. Kegagahan, kegantengan, kecantikan kita di masa-masa yang lalu lama-lama akan semakin pudar, saudaraku, seiring waktu berjalan terus di dalam kehidupan ini. Belum lagi persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan kita, baik itu persoalan ekonomi, perusahaan rumah tangga, pekerjaan, karir, dan segala macam persoalan yang muncul setiap hari dan setiap saat, menjadikan kita banyak sekali beban pikiran yang kita pikir. Tetapi, saudaraku, kalau kita melihat ayat kebenaran firman Tuhan ini memberikan satu kekuatan dalam hidup kita, bahwa di balik segala penderitaan, tantangan dan persoalan yang ada, seperti orang-orang di Korintus pada waktu itu, saudaraku, Paulus mengajak kita untuk melihat harapan ke depan. Sesuatu yang mungkin secara kasat mata kita tidak lihat, tetapi sesuatu itu adalah sesuatu yang bernilai kekal. Haleluya, saudaraku. Jadi, apa urgensinya di sini, saudaraku? Apa keuntungan dan manfaat kita dijadikan baru setiap hari? Tentu saudara masih ingat beberapa waktu yang lalu saya bicara tentang manusia baru, ya. Selalu saya mengajak kita semua untuk menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai tolak ukur kita, sebagai cermin, sebagai teladan, contoh yang harus kita teladani dalam kehidupan ini, saudaraku. Di hadapan kita akan ini minggu pertama ada tubuh dan darah Tuhan Yesus. Setelah ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus, perjamuan Tuhan. Ya, cinta kasih Tuhan itu cinta kasih yang bukan setengah-setengah, saudaraku. Cinta kasih Tuhan benar-benar ditunjukkannya dengan kematiannya di atas kayu salib. Saudara, hari-hari ini keadaan, situasi, berita-berita yang tidak baik yang sering kali banyak kita dengar membuat kita rasa khawatir. Bahkan sebagian orang, khususnya orang percaya, bertanya-tanya, apakah Tuhan masih tetap memelihara hidup kita? Apakah Tuhan akan tetap melindungi kita? Saya mau katakan, sampai hari dan sampai selamanya, Tuhan tetap pelihara dan perhatikan hidup kita. Haleluya, saudaraku. Jadi kalau kita melihat kebenaran firman ini, saudaraku, apa keuntungan dan manfaatnya kita dijadikan baru setiap hari? Apa urgensinya? Apa kepentingannya di sini, saudara? Tidak ada. Semuanya pasti untuk kebaikan kita semua. Karena apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Nah, 3 hal saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan apa keuntungan dan manfaatnya kita jadikan baru setiap hari. Apa urgensinya? Yang pertama, saudaraku, ayat 16.
Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Yang pertama, saudaraku, menjadi tua itu adalah otomatis. Tapi menjadi dewasa rohani adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan dalam hidup ini. Amin, saudaraku. Yang pertama itu, menjadi tua adalah otomatis, tapi menjadi dewasa rohani adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan setiap hari, setiap saat, saudara. Saudara, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan dalam hidup ini, saudara-saudaraku, selain bagaimana hidup kita menyukakan hati Bapa. Manusia batinnya kita harus rela dibaharui setiap hari, yang di dalamnya pasti ada hajaran Tuhan, didikan Tuhan. Mari kita membuka Ibrani pasal yang ke-5. Ibrani pasal yang ke-5, saudaraku, di dalam ayat 13 sampai dengan 14. Ibrani 5 ayat 13 dan 14. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudara, jadi saya melihat salah satu tujuan kita dibaharui setiap hari menjadi manusia batinia, manusia rohani yang dewasa, yang kata kebenaran firman Tuhan makanan keras, itu supaya kita ini terlatih, peka untuk membedakan yang baik dan yang jahat, saudaraku. Nah, kalau hidup kita hanya fokus mempercantik diri fisik kita, bukan tidak boleh, saudaraku, saudara pergi ke salon, saudara mempercantik diri, ya, memperbaiki penampilan, boleh-boleh saja, tidak jadi persoalan. Tetapi itu bukan yang utama. Tetapi yang utama dalam hidup adalah bagaimana manusia rohani kita itu untuk menjadi dewasa rohani, itu harus makan makanan keras yang bertujuan supaya kita peka dan terlatih membedakan yang baik dan yang jahat. Saya khawatir, saudaraku, kalau fokus titik hidup kita hanya untuk mempercantik tubuh jasmani kita, kita abaikan, kita lupa manusia batin atau manusia roh kita. Kita akan jadi orang yang gampang jatuh di dalam dosa. Saudara, hati-hati. Di sekeliling kita penuh dengan banyak godaan dan cobaan. Iblis setan, dia tetap bekerja sampai hari ini dan sampai Yesus akan datang kembali. Karena dia bekerja keras, lebih giat, lebih keras, supaya banyak orang percaya yang masuk dalam neraka. Saudara, perjuangan hidup kita tidak boleh berhenti sampai di sini. Kita tidak boleh puas hanya sekedar datang ke gereja. Bagaimana dengan saudara tidak datang ke gereja? Bagaimana dengan saudara tidak beribadah kepada Tuhan? Saya khawatir saudara tidak terlatih, tidak peka membedakan yang baik dan yang jahat. Saudara, menjadi tua adalah otomatis. Kita tidak bisa hindari itu. Rambut putih ya bisa dicat mungkin sekarang. Bisa, teknologi bisa memungkinkan seperti begitu. Tetapi kita tidak bisa pungkiri bahwa semakin hari manusia jasmani kita akan semakin merosot. Jadi kita harus menjadi orang-orang Kristen yang dewasa rohani. Bukan lagi susu. Susu hanya untuk bayi, saudaraku. Sudah berapa lama kita jadi orang percaya? Apakah kita terus aja merengek, meminta pertolongan Tuhan, sementara kita tidak pernah peduli dengan pelayanan? Kita abaikan ibadah, kita tidak peduli hubungan kita dengan Tuhan bagaimana. Saudara, yang pertama,
supaya kita menjadi orang dewasa rohani yang harus kita perjuangkan. Kita tidak boleh tawar hati dan putus asa. Tadi kalau kita kembali kepada 2 Korintus tadi, sebab itu kami tidak tawar hati. Saudara, jangan tawar hati, jangan putus asa. Di dalam Amsal pasal 24, saudaraku, Amsal 24 ayat yang ke-10, saya baca buat kita semua. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Sama, saudaraku, dibanding kata putus asa. Kita tidak boleh tawar hati, tidak boleh putus asa. Ayo berjuang dalam hidup ini. Lebih mengutamakan mempercantik manusia batinnya, manusia roh kita. Haleluya. Yang kedua, kita kembali dalam Ibrani pasal yang maksud saya 2 Korintus pasal yang keempat tadi, saudaraku. Apa keuntungan dan manfaatnya kita dijadikan baru setiap hari? Ayat yang ke-17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Luar biasa, saudara. Paulus menganggap penderitaan orang Korintus ataupun penderitaan yang Paulus alami ada penderitaan yang ringan. Itu luar biasa, saudara. Yang kedua, manusia dewasa rohani akan jauh lebih kuat untuk menghadapi tantangan hidup saat ini. Jadi artinya, saudaraku, manusia rohani atau manusia yang batinnya diperbaharui hari demi hari, setiap hari, itu akan jauh lebih kuat untuk menghadapi tantangan hidup yang terjadi saat ini. Dia tidak cengeng. Yang tadi dikatakan tidak tawar hati, tidak putus asa. Kembali kita buka kitab Ibrani, saudaraku, sebagai referensi ayat firman Tuhan juga bagus di sini. Ibrani pasal 12. Ibrani pasal yang ke-12. Saya baca untuk kita semua. Perhatikan ini, saudaraku, yang tadi saya sudah singgung. Ibrani 12 mulai ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung batang yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ya, jangan putus asa, dikatakan juga jangan lemah. Ayat keempat, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah, seperti Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Ayat kelima, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan jangan apa, saudaraku? Janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Pakai kata jangan berkecil hati apabila engkau diperingatkannya. Ayat ke-6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Nah, hanya orang-orang yang makan makanan keras, manusia yang dewasa secara rohani, hanya manusia batinnya yang diperbaharui setiap hari, yang dapat mengerti ini, memahami ini, bahwa di balik segala didikan Tuhan, hajaran Tuhan, supaya apa, saudaraku? Supaya kita ini menjadi orang yang tegar, kuat, tidak berkecil hati, tidak putus asa. Jadi yang kedua, manusia dewasa rohani adalah manusia akan jauh lebih kuat untuk menghadapi tantangan hidup saat ini. Arahkan hati dan hidupmu hanya kepada Tuhan Yesus saja, saudaraku. Amin, saudaraku. Kalau saya boleh tambahkan di dalam ayat ke-10 dalam Ibrani pasal 12, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia, Bapa, Dia besar, saudara. Tetapi Dia menghajar kita untuk apa, saudara? Kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Kalau dalam Ibrani tadi dikatakan supaya kita terlatih bisa membedakan apa yang baik dan yang jahat.
di Ibrani pasal 12 ini, khususnya ayat ke-10, kita dihajar Tuhan untuk kebaikan kita. Supaya apa? Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan-Nya. Haleluya, saudaraku. Jadi kita lihat intervensi Tuhan, campur tangan Tuhan di atas segala persoalan yang kita hadapi bermaksud sangat baik. Jadi saya mau berkata, saudaraku, sebagai catatan di sini, jangan pernah curiga sama Tuhan. Jangan menuduh Tuhan jahat. Jangan pernah keluar kata-kata yang tidak menjadi berkat bagi diri kita atau bagi orang lain, terlebih bagi Tuhan. Muliakan nama Tuhan selalu lewat kehidupan kita. Tetap menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan di tengah-tengah proses yang sedang kita hadapi. Haleluya, saudaraku. Puji Tuhan. Yang ketiga atau yang terakhir, kita kembali kepada 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-18. Apa keuntungan dan manfaatnya kita jadikan baru setiap hari? Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara, yang ketiga, manusia dewasa rohani yang dijadikan baru setiap hari pastinya akan mengarahkan hati dan seluruh hidupnya hanya kepada kehidupan yang akan datang. Saya ulangi ya, manusia dewasa rohani yang dijadikan baru setiap hari pastinya akan mengarahkan hati dan seluruh hidupnya pada hidup yang akan datang. Hidup kepada kekekalan. Yang 3 minggu terakhir ini saya bicara fokus hanya kepada Tuhan. Nah, kita membuka Kolose 3. Ya, selalu kita suka hafal ayat ini pastinya. Kolose 3. Ayat yang pertama mulai. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara perhatikan, ayat firman Tuhan ini jelas, saudara-saudaraku ya. Bukan berarti kita mengabaikan urusan-urusan yang ada di muka bumi, bukan. Tetapi urusan yang lebih urgent, lebih penting lagi adalah hal-hal yang di atas. Ini yang tadi saya katakan, manusia dewasa rohani yang dijadikan baru setiap hari pastinya akan mengarahkan hati dan seluruh hidupnya kepada hidup yang akan datang. Saudara, jalanilah hari-hari hidup kita ke depan dan tetap selalu berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan menyakiti hati Tuhan. Jangan menyakiti hati sesama kita. Kita memperbarui hidup kita setiap hari, saudara. Istilah sekarang ini, zaman modern seperti sekarang ini, zaman kekinian atau zaman yang dikatakan itu diupdate, ya, diupdate selalu. Seringkali kalau orang yang suka main di medsos itu suka mengupdate status. Pun demikian, saudaraku, setiap hari kita terus memperbaharui diri kita. Kolose mengingatkan kita bahwa kalau kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas dan pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kita sekarang melihat irama hidup ini ya, dengan situasi pandemi COVID yang masih tetap ada, orang itu berjaga mati-matian, saudaraku, supaya jangan sampai kena COVID. Tapi pernah gak terfikir di otak kita, di pikiran kita, bagaimana supaya kita bisa berjaga-jaga untuk menghadapi kehidupan nanti? Saya dulu, saudaraku, mungkin tidak terlalu pusing dengan orang yang terserah kamu mau ibadah atau tidak. Tapi hari-hari ini saya suka memikirkan hal-hal itu, saudara. Kita tidak boleh. Saya sedih, jujur. Pagi tadi pun, waktu mau bersiap-siap mau ibadah, saya sepertinya ada kesedihan di hati saya. Saya sedih. Banyak orang-orang sekarang yang mungkin tidak terlalu ngotot, tidak terlalu militan ya,
untuk beribadah. Saya sedih, saudaraku. Kalau memang kita tidak bisa, tidak jadi masalah. Tapi kalau memang kita bisa, Tuhan kasih kesehatan kepada kita. Apalagi PPKM sekarang kan sudah gak ada kelonggaran. Orang boleh datang beribadah. Bagi kita yang mampu, yang sudah bisa, apalagi kalau kita sudah menerima vaksin, mari kita beribadah. Saudaraku, mari kita beribadah. Ya, saya tahu, itu semua harus dimulai dari diri kita. Tapi kalau kita melihat kitab Kolose ini, saudaraku, ini kebenaran yang sebenarnya harus kita renungkan baik-baik. Jujur, hidup kita banyak tersita oleh hal yang tidak terlalu penting di muka bumi sebetulnya. Sekali lagi, saya mengingatkan, supaya kita tidak salah memahami dan mengerti. Kita harus berusaha dengan hal yang ada di muka bumi untuk supaya kita bisa menunjukkan Tuhan yang kita sembah. Orang Kristen harus bertanggung jawab, saudaraku. Taat bayar pajak, ya kan? Kayak begitu. Juga menolong orang yang sedang kesusahan, bekerja untuk kemudahan hidup hari-hari bagi keluarga, untuk biaya sekolah anak, biaya kontrak rumah, tempat tinggal, dan sebagainya. Tetapi jangan sampai urusan yang lebih penting kita abaikan. Saya selalu mengingatkan pada kesempatan seperti sekarang ini, saudara-saudaraku, kalau kita mau dijadikan baru setiap hari, harusnya kita pun mulai memikirkan hal ini, saudara-saudara. Saudara, saya mengingatkan lagi, waktu kedatangan Tuhan tanda-tandanya seperti pada zaman Nuh. Saudara perhatikan, saudara boleh baca lagi kitab Kejadian tentang peristiwa Nuh. Banyak orang yang masa bodoh dalam keselamatan pada masa itu. Pun demikian sekarang ini. Gampanglah sekarang. Gampang mencari Tuhan, tinggal buka YouTube. Betul. Silakan. Tetapi saudaraku, kalau Tuhan memberikan engkau kesehatan, kesempatan untuk bisa beribadah datang ke rumah Tuhan, lakukan itu. Mumpung ada waktu dan kesempatan. Nanti kalau sudah tidak ada kesempatan lagi, saudara-saudaraku, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang ada penyesalan yang tidak berkurang. Hari ini, saudara-saudaraku, pada kesempatan yang indah ini, dijadikan baru setiap hari. Kita mau berjuang. Jangan tahu hati ya, saudara ya. Bagi kita yang sungguh-sungguh, Tuhan pasti menguatkan kita. Tuhan pasti berkati hidup kita. Ya, jangan pernah curiga kepada Tuhan. Hidup kita sekarang mudah. Kita bekerja, kita mengurus kehidupan di muka bumi. Kita lakukan dengan sebisa kita. Di luar batas kemampuan kita, biar Tuhan yang menolong kita. Dan kita mulai arahkan hati kita, hidup kita kepada Tuhan dan kerajaan-Nya. Saudara, kalau kita mau kembali kepada kitab 2 Korintus tadi, saudaraku, Paulus katakan, kami tidak memperhatikan, ayat ke-18, kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Nah, bisa nggak, saudaraku, kita tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Jadi mata kita, visi kita, pengharapan kita, sesuatu yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan itu adalah sementara, saudara. Kita dijunjur, kadang-kadang kita dibuai dengan tawaran-tawaran keindahan dunia ini. Ini yang harus kita hati-hati dan waspada, saudaraku. Tuhan Yesus sudah pernah berjuang menghadapi godaan si jahat iblis. Waktu Tuhan sudah menyelesaikan puasanya 40 hari 40 malam. Iblis tawarkan kehinaan dunia, asal Tuhan mau menyembah iblis. Tapi Tuhan tidak pernah lakukan itu. Saudara, orang percaya, Bapak Ibu yang menonton khotbah ini, di dalam hati saya berdoa, semoga kiranya kita mengambil keputusan yang tepat pada hari ini, untuk ngotot, untuk mati-matian, untuk berjuang, mengutamakan manusia rohani kita. Karena pada akhirnya, saudaraku, tubuh kita akan kembali menjadi debu, akan kembali menjadi tanah.
Tapi bagaimana setiap hari kita mempercantik manusia rohani kita, mempercantik manusia batiniah kita, seperti mempelai perempuan yang menanti mempelai laki-laki datang kembali. Tuhan Yesus memberkati hidup kita. Mari kita tetap terus berjuang menjadi baru setiap hari, mempercantik manusia batiniah kita. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa, hanya Engkaulah kehidupanku. Tak ada kebahagiaan apapun selain dirimu, hanya Engkaulah bahagiaku. Ku hidup hanya bagimu, untuk kesukaan Bapa dalam segala hal, segala perkara. Itu kebahagiaan yang benar dan sesungguhnya, membahagiakan hatimu Bapa. Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada. Saat ku dalam dosa, selamatkan jiwaku. Ku hutang kehidupan, ku hutang kebaikan kepadamu Bapa di sorga. Mestinya tak lagi ku ingini apapun juga, segenap diriku telah Kau miliki. Ku perhatikan petunjuk-Mu, ku nantikan suara-Mu, keinginan Bapa bagiku segalanya. Engkau gairah hidupku, satu-satunya ya Bapa, hanya Engkaulah kehidupanku. Tak ada kebahagiaan apapun selain dirimu, hanya Engkaulah kebahagiaku. Ku hidup hanya bagimu, untuk kesukaan Bapa dalam segala hal, segala perkara. Itu kebahagiaan yang benar dan sesungguhnya, membahagiakan hatimu Bapa. Kau yang ciptakan aku, Kau yang membuatku ada. Saat